Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yakobus pasal pertama ayat 27. Ibadah yang murni dan yang bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ada dua penekanan penting dalam surat Yakobus ini. Yang pertama adalah tentang Allah. Yang kedua adalah tentang etika atau hubungan orang beriman terhadap sesamanya. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin seseorang pernah mengatakan, kata-kataku saja yang kasar, sebenarnya hatiku baik. Kata-kataku saja yang seperti itu, tetapi jika kamu mau melihat isi hatiku, sebenarnya di dalam hatiku ini penuh dengan belas kasihan. Tentu ini salah. Apa yang ada dalam hati manusia, itulah yang terpancar dari wajahnya, dari kata-katanya. Manusia itu tidak seperti bunga mawar. Dia terlihat indah, namun orang akan takut mendekat karena dia memiliki duri. Orang beriman atau orang percaya itu akan memancarkan kebaikan, keindahan, tetapi juga orang senang ingin mendekat, tidak ada rasa takut. Demikianlah Yakobus melihat bahwa buah orang beriman, orang yang mengenal Tuhan, sebenarnya terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Meskipun pada akhirnya Yakobus menginginkan setiap orang beriman tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku menolong orang lain. Ternyata tahapannya ada 3. Pertama, mendengar firman Tuhan. Yang kedua, memiliki etika, sikap yang baik. Yang ketiga adalah menolong orang lain. Dan ternyata ketiga tahap ini sangat berharga, sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama adalah kehidupan kita sebagai pendengar firman Tuhan. Ternyata kita tidak boleh putus, tidak boleh ada kata istirahat untuk mendengar firman Tuhan. Namun ternyata di ayat 19 Yakobus berkata demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Baiklah kita cepat mendengarkan firman Tuhan, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Mengapa Yakobus mengatakan demikian? Cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Tidakkah yang kita dengarkan itu harus kita ucapkan? Ternyata Yakobus melihat krisis etika dalam kehidupan orang Kristen. Kita datang ke rumah ibadah, kita mendengarkan, melakukan seremoni atau peribadahan setiap harinya. Ternyata hubungan kita terhadap sesama itu rusak hanya karena kita tidak mampu menggunakan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kita mengatakan, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sangat banyak orang yang sakit hati hanya karena perkataan kita. Mungkin kita tidak berbicara sakit hati hanya karena kata-kata yang kasar, tetapi kita akan melihat betapa rusaknya masa depan seseorang ketika dia sendiri pun tidak bisa menguasai kata-katanya. Dan mungkin saat ini juga negara atau bahkan gereja memberikan perhatian besar terhadap etika manusia. Bagaimana manusia dalam berkata-kata ataupun menggunakan media sosial sepertinya sudah tidak terkendali lagi. Antara orang beriman dan orang tidak beriman sangat sulit kita bedakan ketika mereka membuat postingan dalam media sosial, memberikan komentar, berkata-kata di luar sana. Seakan-akan
kata-kata itu tidak menjadi masalah penting bagi dia. Padahal dari kata-kata itulah sebenarnya akan tercermin apakah firman Tuhan yang dia dengar itu adalah bertumbuh atau berbuah. Demikian juga kehidupan kita terhadap lingkungan kita, sesama kita. Sebelum kita berbicara tentang menolong, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, setelah kita memahami bahwa kehidupan itu memerlukan etika sikap yang benar, ternyata Yakobus mengarahkan kita kepada perbuatan. Diarahkan kepada dua sosok, yaitu yatim piatu dan para janda. Mungkin pada saat ini persoalan tidak hanya sebatas yang dua hal ini, tetapi pada zaman dahulu kala ataupun pada zaman Yahudi, Yakobus atau budaya itu memang menggambarkan para janda itu memiliki hak yang berbeda. Demikian juga yatim piatu. Mereka itu seperti tidak memiliki hak untuk dilindungi pada saat itu. Sehingga mereka yang memiliki kemampuan untuk menolong, tolonglah mereka. Mereka yang memiliki kekuatan, mereka memiliki berkat, bantulah mereka. Karena mereka lah yang jelas-jelas membutuhkan uluran tangan kita. Sehingga kita melihat Rut sendiri pun, orang yang sudah mengenal Tuhan, digambarkan bahwa dia dilindungi dengan hadirnya Boas dalam dirinya. Dalam kehidupan saat ini, mungkin bukan gambaran yatim piatu atau para janda yang membutuhkan pertolongan. Banyak hal dalam lingkungan kita sehari-hari yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Tapi mungkin kita akan berkata, bukan hanya mereka yang membutuhkan pertolongan, tetapi aku juga membutuhkan pertolongan. Kenyataannya memang itu. Semua manusia membutuhkan pertolongan. Tidak ada manusia yang hidupnya sempurna. Tetapi kita yang sama-sama membutuhkan pertolongan ini, mari juga kita sama-sama menolong orang lain. Karena sebenarnya mereka yang suka menolong bukanlah orang yang sempurna, orang yang memiliki harta berlimpah, bukan. Mereka yang selalu memberikan uluran tangan, sebetulnya mereka bukanlah orang yang berkecukupan, tidak. Mereka juga berkekurangan, tetapi kita menyadari dalam kekurangan itu pun kita dimampukan Tuhan untuk menolong. Bapak Ibu saudara terkasih, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang hanya berbicara tentang ketidakadilan, orang-orang yang berbicara tentang kasih, padahal kenyataannya di lingkungan kita sendiri kita mungkin tidak memperhatikannya. Ternyata banyak orang-orang di lingkungan kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Mari jangan pernah menutup mata. Mari berikan pertolongan apa yang mampu kita berikan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita percaya orang yang menolong tidak akan pernah menjadi miskin. Tetapi orang yang selalu mengumpulkan hartanya, dia akan tetap merasa hidupnya penuh dengan kemiskinan. Bapak Ibu saudara terkasih, biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini, firman yang disampaikan oleh Yakobus, kita dekat dengan firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Kita menahan mulut kita untuk berkata-kata, tetapi biarlah kita menjalin hubungan dengan orang lain dan menolong orang lain dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, biarlah kiranya kami tidak sebagai pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.